Bapak Santoso bertema kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernadetta. Nama saya Sandra. Nama saya Lana. Nama saya Monica. Jadi di sini tugasnya kita akan mewawancarai seseorang, yaitu Bapak Hendy dari perusahaan PT GFC Terpadu yang menjabat sebagai manajer dan bergerak di bidang perusahaan garment. Let's go, kita simak videonya. Let's go. Selamat siang Pak, kami berempat dari Universitas Budi Dharma ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara mengenai kepemimpinan. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Nama saya Hendy. Saya selaku manajer perusahaan di sini, manajer produksi lebih tepatnya. Saya sudah bekerja cukup lumayan lama juga, sekitar 20 tahun di sini. Ya, saya merasa happy kerja di sini. Ya, sesuai dengan passion saya, maka saya tetap di sini. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang pertama saya mau nanya, sebenarnya pemimpin itu kalau menurut Bapak sendiri itu apa? Pemimpin itu ya sebagai sosok yang jadi panutan ya, yang mana kalau saya bisa motivasi ke bawahannya, kasih edukasi juga, bukan hanya berupa perintah, tapi kalau menurut saya sifatnya mendidik juga. Dan juga pemimpin itu harus bisa kasih suatu pemikiran ke bawahannya, itu bukan fixed minded ya. Growth mind. Jadi untuk maju. Jadi pola pikir itu yang paling penting. Jadi mungkin juga kalian juga yang baru awal-awal ini kerja juga mungkin tidak harus stay di satu perusahaan mungkin sebagai pengalaman nanti loncat lagi, tapi ya jangan sampai loncat terus. Ya, itu juga nggak bagus untuk image-nya juga. Nah, itu salah satunya juga bisa membentuk suatu tim yang baik untuk karyawannya, ada suatu integritas juga di sana. Dan juga mengedukasi untuk hal yang paling penting itu suatu hal kejujuran, dalam hal kejujuran. Jelas tak saya ngomongnya? Etika juga ya, dimana kita kan berhubungan dengan masyarakat, itu yang nomor satu tuh etika. Dan hal itu juga ada hal etika mengenai attitude juga. Itu sangat penting dalam kita berkomunikasi, berhubungan, interaksi dengan satu sama lain. Berarti menurut Bapak itu seorang pemimpin harus bisa motivasi, harus bisa mendukung karyawannya, ya, mengedukasi memberikan juga. edukasi, menjadi contoh, panutan, Ya, dan memberikan growth mengutamakan mindset juga. Dan yang pasti harus jujur juga. Ya. Nah, dari hal-hal yang Bapak sebutin itu tadi, menurut Bapak yang paling penting itu apa Pak? Yang dari etika, motivasi, kejujuran, yang paling pentingnya harus dimiliki seorang pemimpin menurut Bapak? Kejujuran. Kejujuran. Iya, itu adalah mental dari seseorang. Itu dari awalnya. Kalau dari awal sudah nggak jujur, itu akan berefek sampai ke yang lainnya juga. Kalau untuk masalah etika itu kita bisa pelajarin. Etika kita bisa belajar untuk berubah begitu. Tapi kalau sudah kejujuran itu masalah karakter, mental yang agak susah. Lalu yang selanjutnya mau nanya soal seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Kan pada zaman sekarang ini udah banyak perempuan yang menjadi pemimpin seperti direktur atau manajernya, dipercaya untuk memimpin para bawahannya. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya cocok gak sih seorang perempuan itu jadi seorang pemimpin di perusahaan? Sebetulnya jadi seorang pemimpin tidak berlaku gender lah, itu baik perempuan atau laki-laki itu sama, tergantung dari masing-masing pemimpinnya. Gaya pimpinan itu seorang masing-masing beda-beda masing-masing. Ada yang otoriter, ada yang bawaannya kalem, slow, ada yang ya banyak sekali lah
tinggal di mana dia menempatkan posisinya sebagai pemimpin itu bagaimana. Untuk perempuan itu oke-oke saja, kenapa enggak? Kita juga banyak melihat presiden juga perempuan, ya kan, direktur semuanya tuh banyak juga yang perempuan. Itu masing-masing beda, jadi masing-masing manusia itu punya karakternya masing-masing. Yang balik lagi ke gaya pemimpinnya itu, gaya pimpinnya seperti apa tuh masing-masing beda. Yang paling penting dia bisa seperti saya sebutkan sebelumnya, bisa menjadi panutan, motivasi bawahannya, mengedukasi dan menumbuhkan growth mindsetnya bawahannya. Nah, walaupun sebetulnya perempuan itu lebih banyak main di emosi dibandingkan logika. Beda dengan laki-laki. Ya itu sudah kodratnya bawaan dari sana begitu ya. Kalau dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik, ya bagus. Kenapa tidak gitu? Sama saja sebetulnya. Apalagi kan udah ada emansipasi kan. Iya. Gitu. Gak ada hal yang dipermasalahkan untuk itu. Aku mau tanya, untuk selanjutnya apa saja sama Bapak menjadi manajer ini hambatan yang sering terjadi termasuk dalam karyawan tersebut. Terus apa yang Bapak lakukan dalam menangani permasalahan hambatan tersebut? Jadi terutama yang padat karya ya, itu kita menyangkut banyak sekali manusia yang karakternya tuh beda-beda masing-masing, yang mempunyai sifat juga beda-beda. Terutama kita pun juga kalau udah karakter, udah bicara kepada karya, manusia itu banyak, sukunya juga banyak yang beda-beda juga. Nah, dimana itu kita sebagai pemain juga harus tahu, oh ini asalnya dari mana begitu. Memang gaya bicara seperti itu. Nah, bukan berarti kadang-kala nada dengan agak keras, tapi kita anggapkan oh mungkin marah dia. Oh enggak, ternyata begitu. Nah, dan juga satu sama lain juga seperti itu. Kadang ada yang dari suku Jawa yang saya ketemuin selama ini kan masing-masing beda suku. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika namanya, banyak sekali. Apalagi di kota Jakarta, dari daerah semuanya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Nah itu bertemu mereka dari mana-mana yang daerahnya beda-beda. Nah itulah saya sebelumnya harus kadangkala memberitahukan dulu si A ini asalnya dari sini. Jadi tolong maklumkan kalau misalnya ada hal yang agak beda masalah budaya gitu loh. Etikanya juga beda-beda mungkin. Dimana kalau tempat asalnya mungkin dianggap itu hal biasa, tempat kita kayaknya nggak bisa terima begitu. Nah itu ya kita harus bisa menyatukan mereka. Kedua, saya sebagai pimpinan, saya tidak bisa membuat semua bawahan saya happy. Ada yang dengan gaya saya mereka ada happy, ada yang tidak. Jadi kita semua sama. Kita tidak bisa membuat semua orang happy gitu loh. Nggak bisa membuat orang suka sama saya. Ada yang suka, ada yang tidak juga. Nah itu tadi yang saya bilang, kita untuk mempertemukan mereka dulu, membicarakan dulu untuk masalah kerjasama seperti apa. Kalau mereka kerjasama udah nggak bagus, ya itu juga menyangkut ke pekerjaan. Nah, pekerjaan juga akan nggak bagus. Kalau pagi sudah ada masalah antar karyawan, itu efeknya juga akan seharian, moodnya udah beda. Pekerjaan juga tidak bagus. Nah, tapi sebelumnya kita udah sering kumpul, ketemu, diskusikan permasalahan, ada masalah apa kita obrolkan. Ya lama-lama sih nggak terlalu masalah ya. Enjoy aja. Antar pribadi mungkin ada, tapi hanya sebentar aja mungkin, tapi udah tuh selesai gitu. Jadi jangan ada hal kecil diperbesar gitu. Kalau hambatan yang kayak di perusahaan itu apa Pak? Hambatan dalam produksinya? Hambatan atau masalah itu setiap hari itu bermasalah pasti ada. Dan masalah itu beda-beda. Dimana kita menyikapnya aja.
entah itu masalah dari toko, entah itu masalah dari tukang jahit, atau banyak hal lah, dari mana aja juga bisa bermasalah semua gitu. Setiap hal ada masalah, tapi masalah itu akan membuat kita itu belajar sebetulnya. Kita belajar untuk lebih baik lagi. Kita mendapatkan masalah yang lebih berat, dapat yang ringan, oh ini enteng biasa gitu. Jadi levelnya naik gitu. Dan kalau untuk selanjutnya, menurut Bapak, apakah seorang pemimpin harus dekat dengan para karyawannya dan alasannya mengapa? Antara dekat juga kita harus dekat, tapi terlalu dekat juga tidak baik, terlalu jauh juga tidak baik. Kita dekat, kita intinya itu untuk berkomunikasi. Nah, kita ingin tahu ada hal apa yang perlu kita perbaiki gitu untuk kepentingan perusahaan gitu. Dan kalau terlalu jauh juga itu tidak bagus. Ya, kita nggak ada tahu apa yang jadi tahu-tahu tiba-tiba meledak semacam bom gitu loh. Diam-diam meledak bom waktu gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Jadi kita harus dekat juga, tapi nggak boleh terlalu dekat. Jauh juga nggak boleh terlalu jauh gitu. Lalu bagaimana cara Bapak memberikan motivasi kepada karyawan Bapak? Bagaimana? Ya, itu biasa kalau saya ada satu meeting gitu kadang-kala pada waktu kalau pas ada masalah kita meeting sama-sama, ya kita bicarakan sama-sama, memberi arahan, masukan apa yang lebih baik, lebih cocok untuk mencari solusinya begitu. Kan kalau Bapak ini sudah memimpin cukup lama ya hitungannya, sudah menjadi seorang manajer gitu. Bapak juga menemui banyak orang dengan sifat-sifat yang berbeda nih. Nah, kira-kira selama Bapak menjadi seorang pemimpin, ada nggak tips atau trik apa gitu yang bisa Bapak berikan ke kita supaya menjadi seorang pemimpin yang baik? Jadi kalau saya kita harus tetap rendah hati, ya kita harus sopan. Dalam arti kata etika lagi tadi itu. Jadi saya tidak pernah melihat dia itu seorang yang bekerja di bagian bawah atau ke atas gitu, enggak. Jadi itu masalah penghargaan, kita harus saling menghargai, gitu aja. Oke, saya kira wawancara kita udah cukup. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya, kesediaannya untuk diwawancara. Terima kasih.